Sebagai tim closing government akan mulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Sebagai tim pemerintah penutup, dengan mosi, Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Bahwa karir spesialis itu tidak beda jauh dengan karir generalis, yang artinya karir sebagai generalis sangat diagungkan dan menjadi patokan hidup sukses di masyarakat saat ini. Yang dimana hal tersebut tidak mempengaruhi kenaikan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sekarang, sebelum saya menganalisis jalannya perdebatan ini, saya akan memberikan sanggahan pada tim oposisi penutup. Yang pertama, pada argumen pertama, tim oposisi sebenarnya mereka kuliah bukan dengan tujuan lain, tetapi mereka kuliah memiliki patokan dan sudah mempunyai gambaran untuk menentukan hal apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Dan lalu kuliah dengan menentukan spesialis, maka mereka dengan tidak sadar memiliki ilmu baru dan mengasah skill mereka untuk menuju apa yang mereka inginkan dan sangat baik untuk dikatakan sebagai sukses. Yang kedua, dengan argumen tim oposisi mengatakan bahwa glorifikasi spesialis tidak memberikan banyak opsi dalam dunia kerja. Dewan juri yang terhormat, benar dikatakan pada argumen tim closing government 1, bukankah dengan kita bekerja dengan memilih spesialis justru lebih bisa mengembangkan profesi-profesi yang profesional yang dibutuhkan di kehidupan zaman sekarang yang lebih maju dan semakin maju. Dengan tidak disadari hal ini juga meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Untuk merealisasikan cita-cita pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan SDM yang profesional dan berkualitas dapat bersaing dengan negara lain. Dengan seperti itu, kita menang dalam setuju pada glorifikasi karir spesialis, karena pada intinya glorifikasi tidak sesempit itu dan mengekang pada pemikiran individual. Beralih pada kesangan saya terhadap oposisi pembuka, yaitu pertama, argumen tim opening oposisi problematik pada karir sebagai seorang spesialis itu penting, maka menjadi seorang generalis itu juga tidak kalah penting. Mengapa hal tersebut terjadi di Dewan Juri yang terhormat? Karena pada sebuah hierarki, perusahaan seorang generalis lebih tinggi dibanding spesialis. Pada umumnya, seorang pemimpin perusahaan adalah multitasking, yang dimana hal tersebut mengacu pada seorang generalis. Hal tersebut menyatakan tidak adanya spesialis yang memegang kuasa pada suatu perusahaan. Yang kedua, beralih pada argumentasi poin kedua. Lapangan kerja menjadi sempit karena glorifikasi spesialis. Hal tersebut membuat kesimpangan terhadap orang yang telah lulus di sekolah menengah. Hal tersebut banyak terjadi di masa kini karena tidak dapatnya mereka masuk di dunia kerja spesialis yang pada dasarnya membutuhkan skill khusus yang dikatakan hal tersebut bukanlah suatu hal yang inklusif. Beralih pada komparasi. Terkait pada sebagai seorang spesialis, itu penting dan mengacu pada glorifikasi karir spesialis. Itu dinormalisasikan. Tim government merasa tidak menyetujui argumen tersebut karena dikhawatirkan bahwa akan timbulnya ketimpangan sosial yang mana masyarakat menganggap bahwa karir sebagai seorang spesialis itu memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada menjadi seorang yang generalis. Dengan contoh seorang pedagang, distributor, dan owner sebuah produk lebih rendahnya daripada status sosial dibanding dosen, guru, dan perawat. Pada argumen tim oposisi penuntut mengatakan bahwa mereka mengambil program studi atau kuliah sesuai dengan apa yang orang tua mereka inginkan dan atau hanya mengejar universitas yang bergengsi dan atau program studi atau fakultas yang favorit. Dewan Juri yang terhormat dapat disimpulkan argumen tersebut bahwa mereka tidak luas untuk memilih kelanjutan pendidikan sesuai porsi mereka sendiri. Padahal menurut saya hal tersebut adalah salah besar. Mengapa demikian? Justru mereka di usia menginjak dewasa justru membutuhkan arahan untuk melanjutkan pendidikan agar tidak salah pilih jurusan untuk masa depan mereka sendiri. Dan justru dengan arahan tersebut mereka dapat mendapatkan ilmu yang baru dan mengasah diri mereka terhadap ilmu tersebut. Dan
Dengan begitu maka akan menciptakan profesi baru, akan adanya bermunculan profesi-profesi baru yang sesuai kebutuhan zaman, yang dimana zaman semakin maju. Dengan hal tersebut, maka kuliah dengan berpatokan pada karir spesialis justru akan menciptakan banyak opsi. Karena dari karir spesialis tersebut akan menciptakan banyak cabang-cabang profesi lainnya. Juga pada argumen tim oposisi pembuka, yaitu lapangan pekerjaan yang sempit, maka saya katakan hal tersebut tidaklah benar. Justru akan membuka opsi-opsi lain dengan berlangsungnya peningkatan kualitas SDM yang telah melanjutkan pendidikan dan menemukan ilmu baru dalam pengembangan profesi spesialis. Sebagai contoh, seorang spesialis justru akan membutuhkan banyak asisten. Seperti dokter spesialis, dia membutuhkan asisten seperti perawat atau dokter umum lainnya. Dan saya rasa dari profesi tersebutlah akan muncul lagi profesi yang baru. Dan saya rasa rekan saya dalam tim government mengatakan bahwa tujuan filosofi pendidikan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak berfokus kepada satu bidang pendidikan saja. Yang saya rasa benar dan saya setuju dengan mosi tersebut. Yang artinya pendidikan dapat dikembangkan melalui karir spesialis. Yang artinya di luar karir spesialis dapat tercipta banyaknya opsi dalam pemilihan profesi. Seperti yang saya katakan tadi, setiap profesi seorang spesialis maka akan timbul atau akan lebih banyak membutuhkan atau dapat membuka berbagai cabang di dalam profesi spesialis. Sekian, terima kasih.